Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Daniel Octavian, ini channel 117341 dari kelompok 25. Jadi pada hari ini saya akan melakukan penanganan dislokasi dan fraktur pada ekstremitas bawah. Jadi untuk alat-alatnya dan bahannya sendiri yaitu pertama-tama kita untuk fraktur kita pakai bidai ataupun spalak 3 buah minimal. Terus sudah itu ada plester elastis. Sudah itu ada padding. Jadi selanjutnya itu pasien datang dengan keluhan dia jatuh ada akibat kecelakaan. Jadi di bagian panggulnya itu terjadi deformitas. Deformitasnya yaitu dia ada rotasi internal, aduksi dan fleksi. Jadi untuk menangani kasus ini kita pertama-tama harus meminta inform konsep pada pasien. Jadi Pak, saya akan melakukan perbaikan pada bagian panggulnya Bapak yang dislokasi, yaitu nanti juga untuk mengurangi rasa nyerinya Pak, saya akan melakukan anestesi lokal. Apakah Bapak bersedia? Oke, jadi kalau Bapaknya sudah bersedia, kita akan melakukan perbaikan pada bagian hipnya Bapak yang terjadi dislokasi. Jadi metode yang pertama yaitu metode Ellis, di mana kita akan melakukan pertama saya akan memegang bagian kakinya pasien. Jadi di sini dengan sudut 90 derajat, lalu saya akan meminta tolong, saya kasih menurunkan ke sudut 70 derajat sambil saya meminta tolong pada penolong kedua untuk memfiksasi di bagian panggulnya. Nah setelah itu, setelah terfiksasi, saya akan melakukan rotasi eksternal, di mana rotasi eksternal ini akan ada bunyi kelang, di mana pada saat itu sudah masuk neck femur ke acetabulum. Setelah itu kita akan lakukan lagi, setelah itu kita akan melakukan di inline position. Setelah pasien dalam posisi inline position, jadi kita harus mengecek lagi neurovascularisasi distalnya, yaitu di bagian arteri dosalis medisnya. Oke, setelah itu setelah teraba dan intak, selanjutnya kita make sure pada pasien bahwa Pak, saya telah melakukan reduksi pada bagian hipnya Bapak. Jadi nanti Pak, saya minta tolong Bapak bisa melakukan foto X-ray di mana untuk mengetahui bahwa reduksi yang setelah saya lakukan itu berhasil. Apabila memang pada saat setelah X-ray reduksi yang telah saya lakukan tidak berhasil, maka saya sarankan Bapak untuk kita bisa melakukan open reduction, yaitu kita melakukan operasi. Nah selanjutnya untuk metode kedua itu Biglow. Jadi metode Biglow ini pasien datang dengan posisi yang sama tadi, yaitu deformitasnya yaitu di bagian rotasi internal, terus sudah itu ada aduksi dan fleksi. Jadi nanti untuk metode kedua ini kita hanya melakukan pertama-tama kita angkat kakinya pasien 90 derajat, lalu kita lakukan minta tolong kepada penolong kedua untuk menahan. Selanjutnya yaitu kita lakukan rotasi eksternal. Setelah itu pada saat setelah melakukan rotasi eksternal ada bunyi kelang, yaitu masuknya kaput femur ke acetabulum, lalu kita lakukan kembali ke inline position. Setelah itu setelah kita kembali ke inline position, kita periksa lagi NVD-nya, yaitu kita lihat bagian arteri dosalis pedisnya. Oke, setelah dirasa ada perabaan dan intak, kita sarankan lagi ke pasien yaitu yang sama, yaitu minta tolong kepada pasien untuk melakukan foto X-ray lagi untuk memastikan bahwa reduksi yang saya lakukan sudah berhasil. Apabila memang tidak berhasil, kita sarankan kepada pasien untuk melakukan open reduction atau melakukan operasi. Jadi di sini kasus yaitu pasien datang dengan keluhan dia nyeri di bagian betisnya. Ternyata deformitasnya itu terjadi fraktur di bagian sepertiga medial dari sepertiga medial fibula dan tibianya. Jadi Pak, sebelumnya saya lihat sepertinya terjadi fraktur. Jadi saya meminta informasinya Bapak. Jadi Pak, saya nanti akan memasangkan namanya ini, saya pasangkan spalak atau namanya bidai ini di bagian kakinya Bapak. Jadi Bapak bersedia? Oke, kalau Bapaknya sudah bersedia, kita mulai melakukan penanganan. Yang pertama-tama kita akan melakukan kita akan memegang di bagian kakinya pasien. Kita akan meluruskan, lalu kita akan melakukan traksi untuk traksi di bagian kakinya pasien sambil meluruskan di bagian inline position anatomisnya pasien sambil penolong kedua dan ketiga menaruh bidai di bagian bawah. Dan pastikan
bahwa pasien ini sudah diletakkan di bagian yang keras dan datar. Nah, selanjutnya saya akan menaruh padding di bagian beberapa tonjolan yang dirasa pasien bisa merasa sakit kalau terkena dari spalak. Jadi kita pasang lagi bidainya di bagian lateral dan medial. Oke. Lalu selanjutnya saya dibantu oleh penolong kedua untuk memasangkan plastis perban sambil saya melakukan elevasi. Dan pastikan pada saat kita melakukan pemerbanan ini, kita memperhatikan estetiknya supaya pasiennya itu juga merasa senang karena ada hasil dari pemerbanannya. Kita tidak apa-apa melakukan elevasi ini karena kita sudah taruh bidai di bagian bawah, jadi pasien tidak merasa sakit lagi. Oke, setelah kita telah melakukan pemerbanan ini, selanjutnya pasien sebenarnya sudah siap untuk bisa berjalan lagi, tapi kita harus melakukan evaluasi. Jadi pada saat kita setelah melakukan ini, kita mengevaluasi di bagian arteri dorsal pedisnya pasien. Oke, setelah dicek bahwa dia intak dan juga ada perabaan, selanjutnya kita berikan edukasi kepada pasien. Jadi bahwa Bapak nanti minta tolong Bapak tidak melakukan imobilisasi pada bagian kaki sebelah kanannya Bapak selama 12 minggu. Nah, selanjutnya Bapak saya minta tolong juga nanti setelah kita akan melakukan monitoring, yaitu Bapak nanti bisa melakukan foto X-ray yaitu apel lateral untuk mengetahui bagaimana kondisi kaki Bapak setelah 12 minggu nanti. Jadi demikian video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.